Halo Sobat Pinter, pernah ngalamin gak sih? Baru aja tanam cabai, dengan penuh harapan, tiba-tiba daunnya keriting semua. Atau padi yang udah hijau, malah diserang orang rame-rame. Reaksi kita biasanya apa? Panik. Kita langsung berubah jadi rainbow, lalu ke toko pertanian, beli racun yang paling mahal, dosis didobel. Terus disemprot membabi buta, pokoknya musuh harus mati deh. Tunggu dulu. Kalau pola pikirnya masih sama, ada hama, langsung disemprot racun. Siap-siap aja uang belanja habis, tanah rusak, dan hama malah makin kebal. Di video kali ini, kita akan ubah cara pandang itu. Kita akan bedah konsep perlindungan tanaman yang benar. Tonton sampai habis, biar pertanian kita lebih hemat biaya dan panen melimpah. Let's go! Banyak yang salah kaprah. Perlindungan tanaman itu bukan perang pemusnahan, tapi lebih mirip seperti sistem kesehatan. Tujuannya bukan membunuh semua organisme sampai nol, tapi mengelola mereka agar tidak merugikan. Coba bayangkan logika ini. Kalau ada satu ulat kecil di kebun seluas 1 hektar, apakah perlu kita semprot racun satu kebun? Jelas rugi dong. Biaya obat dan tenaga nyemprotnya jauh lebih mahal daripada harga satu helai daun yang dimakan ulat tadi. Inilah filosofi dasarnya. Kita hanya bertindak kalau kerugiannya sudah di atas ambang batas ekonomi. Kalau cuma sedikit, ya biarin aja. Hitung-hitung sedekah ke alam. Nah, supaya kita jago melindungi tanaman, kita harus tahu dulu kenapa tanaman bisa sakit. Di dunia pertanian, ada hukum wajib yang namanya segitiga penyakit. Penyakit hanya akan terjadi kalau 3 hal ini bertemu. Yang pertama, tanamannya rentan. Kedua, ada patogen atau hama. Dan yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Misalnya, lingkungan terlalu lembab atau cuaca yang terlalu ekstrim. Kunci perlindungan tanaman itu simpel. Kita cukup memutus salah satu rantai segitiga ini. Kalau lingkungannya kita bikin gak nyaman buat hama, meskipun hamanya ada, tanaman kita tetap aman kok. Terus, cara prakteknya gimana? Kita pakai strategi PHT atau pengendalian hama terpadu. Bayangkan, strategi ini seperti piramida terbalik. Kita mulai dari bawah, jangan langsung lompat ke atas ya. Pondasi paling bawah adalah budidaya. Ini soal pencegahan. Pilih bibit yang unggul, atur jarak tanam biar sirkulasi udaranya bagus, dan olah tanah yang benar. Tanaman yang sehat susah ditembus penyakit. Naik ke lapisan kedua, yaitu pengendalian fisik dan mekanis. Kalau hamanya sedikit, ambil aja pakai tangan. Atau pasang perangkap yang namanya yellow trap. Murah meriah dan nggak ngerusak lingkungan. Lapisan ketiga, pengendalian hayati. Alam itu canggih loh, dia udah nyiapin The Avengers buat kita. Ada kumbang, laba-laba, capung, sampai burung hantu. Mereka ini sahabat petani yang bantu makanin hama gratisan. Jangan sampai mereka ikut mati kena racun kita. Nah, lapisan terakhir, lapisan paling atas, yaitu pengendalian kimiawi. Ingat, pestisida kimia itu adalah tombol darurat. Cuma dipakai kalau cara budidaya, pengendalian fisik dan pengendalian hayati sudah gagal total dan kemudian hama meledak. Jangan jadikan pilihan ini sebagai pilihan pertama. Apa sih akibatnya kalau kita ngeyel dan dikit-dikit semprot? Akibatnya, hama bakal mengalami yang namanya resistensi. Mereka bermutasi jadi super hama, atau yang biasa disebut muncul biotipe baru. Dulu disemprot 1 tutup botol, mereka bisa mati. Sekarang 5 tutup botol malah mereka ketawa-ketawa. Dipikirnya kayak mandi susu. Selain itu, residu kimia di lingkungan bisa menyebabkan tanah kita jadi sakit, air tercemar, dan musuh alami pun ikut mati, sampai pada kesehatan manusia bisa terancam. Akibatnya, biaya pertanian makin mahal, hasil panen malah makin turun, jadi rugi deh. Jadi, kesimpulannya, bertani itu bukan soal cara menanam, tapi seni mengelola ekosistem. Kenali musuhnya, pahami segitiganya, dan terapkan PHT mulai dari pencegahan sampai solusi paling terbaik. Kalau ekosistem kebun sehat, dompet petani juga pasti sehat. Kalian di mana nih?
Tim semprot terus atau tim sahabat alam? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment biar jadi petani cerdas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye Sobat Pinter.